podcast Bangga Menjadi Indonesia. Di sini kita berlima bakal ngobrol seru tentang gimana sih visualisasi bangsa bisa bikin kita makin cinta Indonesia. Kita juga mau ajak teman-teman semua untuk ikut bangga menjadi bagian dari bangsa yang besar ini. Yuk, sebelum kita mulai, kita kenal dulu sama teman-teman podcast hari ini. Halo, perkenalkan saya Aulia Indra Lestari, CPNS BKHT Kepulauan Riau. Next, selanjutnya teman saya dari... Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibu Firmansyah, CPNS Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali. Hai, perkenalkan saya Rinda Duner Aini, asal UPT BPKHIT Kaltim. Perkenalkan, saya Niken Pertasari Susanto, CPNS dari BPKHIT Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin dari Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan. Oke, langsung aja yuk kita mulai dari yang pertama. Kalau dulu, cinta tanah air identik dengan perjuangan fisik dan pertumpahan darah. Tapi sekarang tidak lagi. Cinta tanah air bisa kita lakukan dengan berbagai hal. Seperti menghargai perbedaan, mencintai produk lokal, dan menjaga budaya. Cinta tanah air juga bisa terlihat dari berbagai hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, mematuhi peraturan, dan tidak menyebarkan berita hoaks yang dapat memecah belah persatuan. Bayangkan visualisasi bangsa kita yang rukun, saling membantu, dan hidup damai di tengah keberagaman. Itulah yang membuat kita semakin cinta pada tanah air ini, Indonesia. Kita tuh punya banyak alasan buat bangga jadi orang Indonesia. Dari budaya, Indonesia punya lebih dari 700 bahasa daerah, ratusan tarian, dan tradisi yang unik banget. Kita juga punya atlet yang harumkan nama bangsa di kancah dunia, kayak di bulu tangkis, sepak bola, bahkan e-sport. Saya sendiri paling bangga pas lihat merah putih berkibar di luar negeri. Rasanya kayak, ya ini Indonesia, tanah kelahiran kita. Kita mungkin beda suku, agama, warna kulit, tapi satu hal yang menyatukan kita semua. Kita semua Indonesia. Di zaman sekarang ini, visualisasi bangsa di era digital sangatlah penting. Cara kita menampilkan Indonesia di kancah internasional dapat membuat dampak positif ataupun negatif dalam penilaian masyarakat dunia terhadap bangsa dan negara kita Indonesia. Pengaruhnya tentu saja banyak sekali. Jika kita lihat akhir-akhir ini Indonesia kembali diviralkan dalam hal positif melalui aksi menari adik kita yang bernama Dika dalam ajang Pacu Jalur di Riau. Gaya menarinya sampai disandingkan oleh gaya selebrasi beberapa pemain bola top dunia. Pengaruh yang kita dapatkan cukup banyak. Selain Indonesia makin dikenal masyarakat dunia, keviralan ini merupakan promosi gratis terhadap negara akan menariknya budaya yang kita punya. Ini akan berpengaruh pada penarikan wisatawan sampai penarikan donatur untuk ajang lomba selanjutnya. Perhatian dunia juga akan membawa penggemar-penggemar baru dari khalayak luas yang akan ikut melestarikan ajang tradisional bernama Mendayung ini untuk kedepannya. Tidak luput rasa bangga dan semangat nasionalisme yang dihasilkan pada diri akan keunikan dan keragaman budaya negara kita. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh kalah dalam ikut andil memvisualisasikan bangsa dan negara. Salah satunya yaitu ikut dalam kampanye kreatif seperti pencantuman hashtag bangsa Indonesia, hashtag bangga Indonesia, hashtag aku Indonesia, hashtag creativity challenge pada setiap konten positif yang berbau Indonesia yang akan kita unggah di media sosial. Selanjutnya, apa sih peran kita sebagai CPNS? Peran kita sebagai CPNS, khususnya Jabatan Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, peran kita bukan cuma soal pekerjaan laboratorium, pengambilan sampel ataupun pemeriksaan media pembawa, tapi lebih dari itu, ini penyakit adalah upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Bayangkan jika ikan-ikan budidaya kita terserang penyakit tanpa terkendali, dampaknya bisa luas, termasuk kerugian ekonomi, turunnya produksi, hingga ancaman terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudidaya. Nah, di sini kita hadir. Peran ini merupakan bentuk nyata kesadaran berbangsa dan bernegara.
karena setiap tindakan pengendalian penyakit ikan berkontribusi langsung pada perlindungan sumber daya hayati, ketahanan pangan nasional, serta penguatan sektor strategis bangsa. Jadi, buat Sobat ASN yang bertugas di lapangan maupun di laboratorium, ingatlah bahwa kerja kita adalah bagian dari cita-cita besar bangsa dan negara. Kita bukan hanya bekerja, tapi kita mengabdi. Kita tidak sekedar menjalankan perintah, tapi juga menjaga masa depan bangsa. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini, dari yang awalnya soal cinta tanah air sampai gimana kita bisa tampilkan itu di era digital. Intinya, kita semua bisa jadi bagian dari visualisasi bangsa yang positif. Yuk, bangga jadi orang Indonesia bukan cuma hari ini, tapi setiap hari. Dari kita untuk Indonesia. Terima kasih sudah dengerin podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Merdeka!